Bupati Tulungagung, Gatut Sunuwibowo dan ajudannya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan oleh KPK. KPK menyita uang tunai lebih dari 300 juta rupiah dan 4 pasang sepatu mewah bernilai lebih dari 120 juta rupiah. KPK menetapkan Bupati Tulungagung, Gatut Sunuwibowo dan ajudannya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung. Penetapan tersangka usai pemeriksaan intensif di gedung KPK selama kurang lebih 17 jam. Keduanya ditahan di rutan KPK selama 20 hari. KPK juga menyita uang tunai 335,4 juta rupiah dari bagian 2,7 miliar yang sudah diterima tersangka. 4 pasang sepatu mewah bernilai lebih dari 120 juta rupiah dan sejumlah barang bukti lain. Uang hasil sitaan ini diduga merupakan alokasi jatah dari permintaan Bupati Gatut kepada salah satu OPD di Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan beberapa saat setelah dilantik, dipanggil satu-satu. Sudah tersedia di situ surat pernyataan. Surat pernyataan isinya itu yang menyatakan akan mundur dari jabatan dan juga mundur dari ASN jika tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Suruh tanda tangan langsung di situ Udah ada meterainya seperti itu. Tapi kemudian tidak diberikan tanggal, dikosongkan tanggalnya. Karena tadi dengan surat pernyataan tersebut yang sudah ditandatangani yang atau terpaksa ditandatangani karena atas permintaan dari Bupati oleh Kepala OPD akhirnya menjadi jebakan. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka diketahui meminta uang melalui ajudannya ke 16 OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung senilai 5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut Istana mempersilahkan Kejaksaan menggeledah kantor Kementerian Pekerjaan Umum. Istana mendukung proses hukum untuk mengungkap dugaan korupsi di Kementerian PU. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mempersilahkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Kementerian Pekerjaan Umum. Ia memastikan pihak istana terbuka terhadap proses hukum karena sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Silakan geledah. Tadi malam kan? Dan malam sebelumnya kebetulan Pak Menteri PU juga ke tempat saya. Jadi intinya kita terbuka untuk hukum, termasuk Bapak Presiden sering menyampaikan siapapun bila bersalah dan kalau terbukti itu silakan diperiksa termasuk keluar dan ke dalam. Dan di Kemen PU kemarin digeledah oleh Kejati Jakarta Sebelumnya, Kejati DKI Jakarta menggeledah sejumlah ruangan di kantor Kementerian Pekerjaan Umum Kamis lalu. Usai 7 jam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah dokumen. Kejaksaan Tinggi DKI minta izin melakukan pendalaman. Ini tinggal kasih izin aja. Nggak ngapain. Kenapa jadi diperiksa? Enggak. Beliau aku mau terkait masalah apa? Cuma hanya mau pendalaman. Saya nggak tahu. Laporan Usia kan sudah ada Oke. Saya memang tidak mau itu kan. Saya bahkan disampaikan ke beliau kalau memang dirasakan perlu ruangan saya didatang ini. Pak, berapa orang? Pak, berapa orang yang datang dari Pak? Saya nggak nanya. Banyak ada berapa? Tadi infonya ada 6 penyidik dari Kejaksaan Tinggi. Lebih jelasnya ada berapa? Bukan yang nanya. Ada yang disita nggak? Diambil. Baru minta izin, datang minta izin gimana sih? ruangan apa aja Pak? Ruangan apa aja Pak? Saya bebaskan beliau masuk ruangan siapa aja. Termasuk pada ruangan saya. Beliau Adapun penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan tahun 2023 hingga 2024 lalu. Namun, belum ada keterangan rinci terkait konstruksi perkara dalam kasus ini. Dari Jakarta,
Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah dilaporkan ke polisi atas tudingan penghasutan dan dugaan makar, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi menyebut, apa yang disampaikan bukan ajakan makar, melainkan kritik kepada pemerintah. Pasca Saiful Mujani dan Islah Bahrawi dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan, isu tudingan makar menggulingkan Prabowo Subianto kian menjadi pembicaraan publik. Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, meresponnya. Islah menyebut yang disampaikan dalam acara Halal Bihalal Pengamat bukanlah ajakan menggulingkan Prabowo Subianto, melainkan bentuk kritik keras. Makar itu kan pasti ada eskalasi yang dibangun, berusaha untuk mengganti pemerintahan, struktur pemerintahan, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan atau aksi-aksi yang melawan hukum. Tapi ini kan mimbar dalam sebuah negara. Tokoh sejarawan Indonesia Anhar Gonggong turut berkomentar. Menurutnya, setiap warga negara berhak menyampaikan kritik, namun harus disampaikan dengan santun dan tidak merusak hasil pemilu. Boleh kita melakukan kritik, oke. Ya, kritiklah, berikan kritik yang wajar dan sebagainya, tapi jangan merusak proses pemilu yang lalu. Dalam acara Halal Bihalal Pengamat di Tuan Kayu 31 Maret lalu, Islah Bahrawi berujar soal cara menggulingkan pemerintahan. Yang bisa menghentikan perang itu adalah tumbangnya Trump. Ya kalau kita bicara Indonesia, yang bisa menghentikan teror itu adalah tumbangnya Prabowo. Nggak ada pilihan lain. Tidak hanya Islah, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting juga berbicara impeachment. Nah, kalau bicara impeachment itu kan prosedur yang sangat formal. Kita berharap pada orang-orang DPR itu yang udah gitu loh, yang nggak bisa kita harapkan. Nah, oleh karena itu bukan impeachment yang membesar forum seperti ini. Sejumlah pihak rupanya tidak setuju dengan isi ceramah Saiful Mujani dan Islah Bahrawi, salah satunya Fahri Hamzah. Kalau kita punya kritik kepada sistemnya dalam satu sistem demokrasi, bagian dari sistem itu bukan cuma presiden. Presiden hanya salah satu bagian dari sistem. Maka seluruhnya harus kita lakukan otokritik dan kemudian kita melakukan dialog. Kini Saiful Mujani dan Islah Bahrawi telah dilaporkan ke polisi atas dugaan penghasutan. Tim Liputan iNews melaporkan. PKB sudah ancang-ancang mencalonkan calon presiden pada 2029. Ketua Umum DPP PKB Hanif Dakiri menyebut yang dicalonkan tak lain adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Pilpres 2029 masih lama, namun sejumlah partai politik sudah berlomba-lomba memanaskan mesin politik. Salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa. Wakil Ketua Umum DPP PKB Hanif Dakiri menyebut target PKB bukan lagi menjadi partai yang bertahan, namun mendorong Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden atau wakil presiden. Kita sebagai partai bukan hanya sekedar akan bertahan, tetapi ke depan juga bisa akan terus lebih besar, bisa terus mencapai target-target yang menjadi tujuan besar kita, termasuk menjadikan Gus Muhaimin sebagai presiden atau wakil presiden 2029 yang akan datang. Amin. Jauh sebelum Hanif Dakiri menyampaikan mimpi besarnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sempat berujar akan mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk terus melanjutkan pemerintahan selama 2 periode. Salah satunya kami puas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kami yakin Pak Prabowo akan sukses memimpin kita bukan hanya 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang. Amin. Hasrat PKB untuk terus menduduki kursi kekuasaan memang sangat besar. Setelah Muhaimin gagal menjadi cawapres dalam Pilpres 2024, PKB memilih berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Muhaimin kemudian menjadi salah satu menterinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Tadi bukannya udah dikasih? Aksi pemalakan seorang preman terhadap sopir bajai ini direkam oleh penumpang bajai. Pelaku meminta uang kepada sopir karena menaikkan penumpang di wilayahnya. Tadi bukannya udah dikasih? Bahkan sempat terjadi ketegangan hingga akhirnya sopir bajai mengalah dan memberikan uang Rp2.000.
Meski hanya 2.000 untuk setiap kali menaikkan penumpang, namun sopir bajai mengaku bisa menghabiskan hingga Rp100.000 per hari untuk para preman. Sebagian kaca dan bodi bajainya bahkan rusak karena dipukul preman ketika tidak mau memberikan jatah. Dengan saya jangan ada pemaksaan, intimidasi ataupun apa gitu Pak ya. Untuk yang lainnya pun gitu kan ya, kalau untuk saya pribadi, saya kan tidak mangkal gitu ya, jadi lewat doang gitu ya. Sopir bajai berharap agar polisi bisa bergerak cepat mengamankan para preman agar tidak ada lagi pungli yang disertai dengan ancaman hingga pengerusakan. Pecahin kalau gue bayar tapi tanggal 1. Pecahin nggak apa-apa. Sebelumnya aksi pemalakan juga dialami seorang pedagang bakso di Jalan Kampung Bali Tanah Abang. Korban dipalak hingga Rp100.000. Terserah lu. Berbekal laporan dari warga dan video rekaman yang viral di media sosial, polisi pun langsung meringkus 3 orang preman. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.